Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema berjalan dalam pimpinan Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 40 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara, hidup adalah sebuah perjalanan. Di dalamnya kita akan menemui persimpangan. Pilihan benar membawa pada kebaikan, pilihan salah membawa pada kehancuran. Saudara, mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini. Jika kita pikir ungkapan ini ada benarnya juga. Setiap manusia pasti melewati sebuah perjalanan dalam hidupnya. Dan tidak jarang pilihan-pilihan yang baik yang diambil akan membawa kehidupan seseorang ada dalam kondisi yang baik dan berhasil. Nah saudara, dalam konteks kita sebagai orang percaya, apa sih yang membedakan pilihan-pilihan dalam hidup kita dengan pilihan-pilihan orang dunia yang mereka lakukan? Bukankah mereka juga memilih dalam perjalanan kehidupannya? Saudara, jawabannya terletak pada standar dalam membuat sebuah pilihan. Secara umum, orang dunia membuat pilihan berdasarkan naluri kebutuhan dan kebaikan bagi dirinya. Sedangkan bagi kita yang telah menjadi umat Tuhan, pilihan kita didasarkan pada apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan. Hal ini dapat kita lihat secara jelas melalui contoh umat Israel ketika melangsungkan sebuah perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan tuntunan melalui kehadiran tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jika tiang awan itu atau tiang api itu bergerak, mereka akan melangkah sesuai arah di mana tiang api atau tiang awan itu menuju. Tetapi jika diam, itu artinya mereka juga harus diam. Saudara, mengapa ini perlu untuk kita ketahui? Karena hidup kita bukan lagi bicara tentang kita, tapi bicara tentang bagaimana tujuan Allah tergenapi melalui kehidupan kita. Dan ketika apa yang menjadi tujuan Allah itu tergenapi dalam hidup kita, disitulah saudara letak sukacita kita sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita dapat mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah tiang awan, tiang api itu tidak muncul lagi di masa sekarang? Betul saudara, secara aktual tiang awan, tiang api sebagai wujud tuntunan Tuhan tidak muncul secara literal. Tetapi natur Tuhan yang senantiasa memberikan tuntunan dalam hidup umatnya akan selalu ada sebab Dia adalah Allah yang kekal dan tidak berubah. Jadi bagaimana melihat tuntunannya? Mungkin terdengar klise, tetapi inilah jawabannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ya betul saudara, melalui firman Tuhanlah yang tertulis dalam Alkitab, kita dapat mengetahui tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Pak, memang tertulis di Alkitab saya menikah dengan siapa? Memang tertulis di Alkitab saya mesti kerja apa? Memang tertulis di Alkitab saya harus melayani di bidang apa dan di mana? Iya saudara, jika kita menanyakan hal-hal semacam itu, kita sedang menanyakan kehendak Tuhan secara spesifik tentang hidup kita. Kita tidak akan menemukannya di dalam Alkitab. Tetapi tuntunan Tuhan dalam Alkitab itu dinyatakan melalui prinsip-prinsip yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan, termasuk untuk hal yang spesifik dalam hidup kita. Itulah saudara pentingnya kita belajar firman Tuhan supaya kita makin terasah dalam melihat prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Dan pentingnya kita memiliki komunitas atau sahabat rohani yang melaluinya kita akan ditajamkan untuk dapat semakin tajam dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip firman Tuhan yang menyatakan kehendaknya dalam pilihan hidup di konteks hidup kita. Well saudara, selamat mengalami tuntunan melalui kebenaran firman yang membawa kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang membawa kita menjadi saksi Kristus yang efektif dan mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. God bless you.